Oke, selamat pagi Bu dosen. Kami dari kelompok 4 dengan proyek berjudul Topological Short untuk memilih mata kuliah yang akan diambil. Di dalam proyek ini kami mempunyai 5 kelas. Yang pertama ada kelas graph, yang kedua Topological Short, yang ketiga main, yang keempat DB Topo, dan yang kelima yaitu kelas untuk GUI. Yang pertama kelas graph. Terdapat atribut simpul dengan objek array list dengan tipe data integer, variabel nama simpul dengan objek array list dengan tipe data string, variabel map nama indeks dengan objek hashmap dengan tipe datanya string dan integer. Yang pertama ada metode tambah simpul dengan parameternya berisi string nama. Untuk variabel map nama indeks ini memanggil put untuk memasukkan nama dan simpul dengan size-nya. Yang kedua, variabel simpul memanggil metode add untuk dimasukkan ke dalam list. Variabel nama simpul memanggil metode add untuk menyimpan nama. Yang kedua, terdapat metode tambah sisi dengan parameter string asal dan string tujuan, dengan variabel indeks asal dengan tipe data integer untuk menyimpan map nama indeks untuk disimpan lagi di get asal, di .get asal. Lalu variabel indeks tujuan dengan tipe data integer untuk menyimpan map nama indeks pada get tujuan. Yang terakhir, variabel simpul memanggil metode get indeks asal lalu akan ditambahkan pada indeks tujuan. Selanjutnya bisa dilanjut. Selanjutnya terdapat topologi ini membuat 5 variabel baru, yang kelimanya bersifat statik. Yang pertama, variabel simpul dengan tipe array list, linked list, integer. Lalu yang kedua, map nama indeks dengan tipe hashmap, string, dan integer. Lalu yang ketiga, nama simpul dengan tipe objek array list bertipe string. Lalu yang keempat, list simpul dengan tipe objek array list dengan tipe yang bertipe string. Lalu yang kelima, variabel apakah sudah dikunjungi dengan tipe array boolean. Di dalam kelas topological sort ini terdapat 2 metode. Yang pertama ada metode topological sort yang digunakan untuk menyimpan parameter graph bertipe kelas graph dan parameter tujuan bertipe string. Di dalam metode ini, variabel simpul memanggil graph melalui simpul, begitu juga variabel map nama indeks memanggil graph melalui map nama indeks, lalu nama simpul juga memanggil graph melalui nama simpul, lalu kemudian list simpul membuat objek baru array list. Lalu terdapat indeks tujuan bertipe integer yang digunakan untuk memanggil map nama indeks melalui get tujuan. Lalu di sini diinisiasikan apakah sudah dikunjungi dengan membuat objek baru bertipe boolean dengan indeks simpul dari size. Terdapat juga perulangan pada metode ini, yaitu dengan I kurang dari simpul pada size, maka apakah sudah dikunjungi pada indeks ke I bernilai false. Lalu di luar perulangan terdapat inisiasi untuk proses, yaitu diisi dengan indeks tujuan. Lalu metode kedua itu dengan
itu dengan parameternya indeks bertipe integer, lalu di dalam metode ini terdapat perulangan. Maaf, maksud saya percabangan. Jika apakah sudah dikunjungi dengan indeks ke indeks, maka nilai awal dikembalikan. Lalu terdapat iterator objek bertipe integer untuk variabel id, lalu diinisiasikan dengan simpul pada get index yang dipanggil melalui iterator. Lalu apakah sudah dikunjungi dengan indeks ke indeks sama dengan true, maka selama it has next, lakukan proses it next. Di luar dari while juga percabangan terdapat pemanggilan list-simpul pada add nama simpul get index. Selanjutnya kelas main, di mana kita menggunakan metode tambah simpul dan tambah sisi. Tambah simpul digunakan untuk menambahkan nama mata kuliah. Di sini kita memasukkan nama mata kuliah dari semester 1 sampai 4, yang dimana ada logika matematika, algoritma pemrograman, matematika diskret, masa depan informatika, sistem digital, bahasa Inggris, pemrograman berorientasi 1, dasar-dasar komputer, dasar komunikasi komputer dan jaringan, pendidikan agama, statistika, Pancasila, kalkulus, struktur data linear, pemrograman berorientasi 2, basis data, bahasa query, internet dan aplikasinya, probabilitas, struktur data nonlinear, analisa kebutuhan perangkat lunak, interaksi manusia komputer, aljabar linear, sistem operasi. Lalu kemudian di sini ada metode tambah sisi, yang dimana digunakan untuk aturan pengambilan mata kuliah. Jadi dapat diketahui bahwa untuk mengambil mata kuliah Alpro harus menyelesaikan matkul Matdis terlebih dahulu. Kemudian untuk mengambil mata kuliah SDNL harus menyelesaikan matkul Lokmat terlebih dahulu. Selanjutnya untuk mengambil matkul PBO 2 harus menyelesaikan matkul PBO 1 terlebih dahulu. Lalu untuk mengambil matkul PBO 1 harus menyelesaikan matkul Alpro terlebih dahulu. Untuk mengambil matkul basis data harus menyelesaikan matkul Matdis terlebih dahulu, dan seterusnya. Selanjutnya, metode di bawah ini digunakan untuk memasukkan mata kuliah dan melakukan perulangan jika terdapat input yang salah. Scanner input digunakan untuk memasukkan mata kuliah. Lalu, while melakukan perulangan. Jika perulangan benar, maka ambil matkul dan masukkan matkul yang mau diambil. Lalu, jika matkul yang di-input salah, maka perulangan bernilai 0 dan program akan mengeluarkan output input salah dan perulangan akan berlanjut sampai seterusnya. Selanjutnya ada kelas DB Topo. Ini untuk mengisi data yang ada di combo box pada GUI. Nah, di sini pertama akan dibuat array list bernama list-simpul, kemudian membuat objek baru dengan nama graph yang tipenya graph, lalu membuat konstruktor dbtopo yang berisi list-simpul.clear untuk menghapus list-simpul. Setelah itu membuat metode fill data. Nah, metode ini berfungsi untuk
mengisi data di J-Combo Box yang ada di GUI. Data-datanya yang diisi adalah data dari graf tambah simpul, yaitu Logmat, Alpro, Matdis, MDI, dan lain-lain. Ini adalah mata kuliah yang akan diisi atau dicek urutannya. Lalu ada tambah sisi. Nah, ini untuk memberikan syarat apabila akan mengambil Alpro, maka harus mengambil Matdis terlebih dahulu. Apabila mengambil SDL, maka harus mengambil logika matematika terlebih dahulu, dan seterusnya. Kemudian dibuat array list dengan nama getListSimple yang isinya matkul yang bertipe string. Kemudian kelas topologika sort akan memanggil konstruktor topologika sort dengan parameter graf dan matkul dan mengembalikan list simple dari topological sort. Setelah itu kita membuat GUI. Ini tampilan GUI yang kita buat, yang isinya di sini kita membuat objek baru dengan nama DB yang dipanggil dari kelas DB Topo. Setelah itu kita melakukan action pada J-Combo Box yang telah kita beri nama pilih matkul action perform. Ini di sini kita memanggil field data yang ada di DB Topo tadi untuk ditaruh di sini. Setelah itu kita membuat variabel H dengan tipe integer yang berfungsi untuk memilih matkul pada J-Combo Box. Terus kita melakukan switch. Apabila terpilih case pertama, yaitu logika matematika, maka urutan dari syarat logika matematika akan ditampilkan. Jika kita memilih case kedua, yaitu Alpro, maka urutan matkul yang harus dipilih sebelum Alpro akan ditampilkan hingga seterusnya. Ada 23 case yang berarti ada 24 matkul. Saat di run, maka akan muncul tampilan seperti ini. Ini tampilannya. Misalnya kita memilih mata kuliah PBO2, maka urutan yang harus diambil sebelum PBO2 itu ada PBO1. Nah, urutan sebelum PBO1 ini ada Alpro, urutan sebelum Alpro ada Matdis. Nah, di sini kan urutan sebelum Alpro ada Matdis. Kita coba cek apakah di sini sama. Nah, ini sama juga. Jadi syarat mengambil Alpro itu harus mengambil Matdis terlebih dahulu. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih.